video Asal-Usul Desa Sadayu. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Alam Nusantara Kaya. Mari kita lanjutkan sebuah cerita di daerah Sadayu. Cerita kali ini kita akan ngebahas tentang Sadayu. Nah, saksikan ceritanya terus diceritakan dia sampai akhir. Kita akan menelusuri sejarahnya dari zaman dahulu kala. Bagaimana awal mulanya tempat ini dihuni? Siapa tokoh-tokoh yang berperan? Hingga akhirnya terbentuk dan dikenal dengan nama Sadayu yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang sampai saat ini. Bertap simak ceritanya sampai habis. Ya, dahulu kala, ratusan tahun yang lalu, sebelum wilayah ini dikenal dengan nama Sadayu, daerah ini masih berupa hamparan hutan belantara yang lebat, dipenuhi pepohonan besar, semak belukar, serta banyak dihuni oleh berbagai jenis hewan liar. Wilayah ini merupakan bagian dari jalur perlintasan yang menghubungkan wilayah pesisir utara dengan wilayah pedalaman Parahyangan. Tanahnya sangat subur, dialiri oleh beberapa aliran sungai kecil yang menjadi sumber kehidupan bagi alam di sekitarnya. Konon, pada masa itu, wilayah ini masih sepi penduduk. Hanya ada sedikit kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Kehidupan mereka sangat sederhana, bergantung sepenuhnya pada apa yang disediakan alam. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai banyak pendatang yang datang dari berbagai arah. Sebagian besar dari wilayah Cirebon, Indramayu, dan juga dari wilayah Sumedang. Mereka datang bukan tanpa alasan. Mereka mencari tempat tinggal baru yang aman, tanah yang subur untuk bercocok tanam, serta tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kekacauan atau konflik yang terjadi di daerah asal mereka. Di antara para pendatang itu, ada seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, bernama Ki Gedeng Sada. Beliau dikenal sebagai seorang yang bijaksana, sakti mandraguna, namun hatinya sangat lembut dan peduli pada sesama. Bersama pengikut dan keluarganya, Ki Gedeng Sada menempati wilayah yang sekarang menjadi pusat desa ini. Beliau melihat potensi besar di tanah ini. Tanahnya gembur, airnya melimpah, dan letaknya sangat strategis. Beliau kemudian mengajak warga lainnya untuk mulai membabat hutan, membuka lahan pertanian, dan membangun pemukiman yang teratur. Kehidupan masyarakat di bawah bimbingan Ki Gedeng Sada berjalan sangat damai dan makmur. Warga hidup rukun, saling bantu-membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Hasil pertanian melimpah ruah, padi dan palawija tumbuh dengan baik. Kesejahteraan warga pun terangkat. Karena kemakmuran dan kedamaian yang dirasakan itu, mulailah muncul keinginan untuk memberikan nama pada wilayah pemukiman tersebut. Ada sebuah kisah menarik mengenai asal mula nama Sadayu. Pada suatu hari, berkumpullah para tetua adat dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah menentukan nama kampung mereka. Mereka ingin nama yang mengandung dong, harapan, dan gambaran tentang kehidupan mereka saat itu. Ki Gedeng Sada mengusulkan agar nama kampung ini diambil dari gabungan dua kata yang memiliki makna mendalam. Kata pertama adalah Sada, yang diambil dari nama beliau sendiri, namun juga mengandung arti sadar, utuh, atau dasar. Maknanya, agar masyarakat di sini selalu sadar akan kewajiban, sadar akan Tuhan, dan memiliki dasar kehidupan yang kuat serta itu. Kata kedua adalah Dayu. Dalam bahasa Sunda kuno dan tradisi setempat, Dayu memiliki arti kekuatan, keutamaan, kemakmuran, atau kebajikan. Ada juga yang mengartikan Dayu sebagai sesuatu yang panjang umur, awet, dan terus berkembang. Jadi, gabungan kata Sada dan Dayu menjadi Sadayu, yang memiliki arti harapan besar. Semoga wilayah ini dan masyarakatnya selalu utuh, kuat, penuh dengan kebajikan, makmur, sejahtera, serta terus berkembang dan awet sampai kapanpun. Dan nama ini pun disepakati bersama dan diresmikan sebagai nama kampung tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan di wilayah ini mengalami beberapa kali perubahan dan penataan wilayah. Pada masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan,
pembagian wilayah administrasi terus disesuaikan. Pada awalnya, Sadayu merupakan bagian dari wilayah pemerintahan yang lebih luas dan sempat masuk ke dalam lingkup Kecamatan Dauan. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan masyarakat, terjadi pemekaran wilayah kecamatan. Akhirnya, berdasarkan penataan administrasi wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang, Desa Sadayu secara resmi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kalijati. Penamaan Kecamatan Kalijati sendiri memang sudah dikenal jauh sebelumnya sebagai pusat pemerintahan yang menjadi induk bagi desa-desa di sekitarnya. Hingga saat ini, nama Sadayu tetap lestari digunakan. Meskipun zaman telah berubah, pembangunan terus berjalan, dan wajah desa semakin modern dengan fasilitas yang lengkap. Namun jejak sejarah dan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh para leluhur tetap dijaga dan dilestarikan oleh warganya. Semangat kebersamaan, ketekunan bekerja, dan rasa syukur atas tanah yang subur masih menjadi ciri khas masyarakat Sadayu sampai sekarang. Itulah sejarah panjang perjalanan Desa Sadayu, mulai dari hutan belantara, dihuni oleh para pendatang yang gigih, dibimbing oleh tokoh-tokoh bijaksana, hingga terbentuk nama yang indah dan bermakna, serta menetap menjadi salah satu desa yang makmur di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Nah, cerita asal-usul Sadayu tadi adalah warisan budaya dan sejarah yang patut kita ketahui dan kita jaga sebagai bagian dari kekayaan cerita rakyat di Kabupaten Subang. Sekian cerita yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan bagikan ke aplikasi-aplikasi lain ya, biar menambah semangat channel dari Alam Nusantara Kaya untuk terus bikin video-video yang menarik lagi dan mengangkat cerita-cerita sejarah lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Saya undur diri sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih yang sudah tetap menyimak sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video-video Alam Nusantara Kaya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskah ini disusun agar alurnya mengalir, lengkap dari awal hingga terbentuk nama dan wilayah administrasinya.